Mungkin ada orang-orang yang tidak mau berpikir repot-repot tentang akhir zaman. Sudah pokoknya menjalani hidup ini. Kadang menjalani hidup ini aja sudah sulit, sudah susah, sudah banyak pikiran. Kenapa pikiran kita masih berpikir tentang akhir zaman? Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Memang kepada kita diajak untuk tidak gelisah dengan akhir zaman. Tetapi juga kita tidak boleh acuh terhadap kenyataan akhir zaman itu, terhadap kenyataan di mana akan datang Yesus Kristus, Anak Allah, akan datang yang kedua, yang akan menentukan, akan memberikan penghakiman, akan memberikan pengadilan akan kehidupan kita masing-masing. Dengan berbuat apa yang memang Tuhan ajarkan, berbuat kasih, dengan mencoba membangun hidup ini agar terus ada kemajuan. Juga mencoba membangun hidup ini agar kita juga bisa belajar untuk meluruskan perilaku-perilaku kita sendiri. Mungkin ada cara-cara hidup kita yang kita sadari itu tidak baik, yang kita sadari itu juga merugikan diri kita sendiri, yang kita sadari itu juga mengecewakan orang lain atau membuat sakit hati orang lain. Kita sadari bersama-sama, dan mari semasa kehidupan ini masih diberikan kepada kita belajar untuk berbenah diri pelan-pelan, membaharui hidup, meluruskan hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Kita syukuri bersama-sama pada kesempatan ini mengambil bagian di dalam Ekaristi Suci. Kita bersyukur atas segala rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita saat ini memasuki minggu biasa yang ke-33, atau minggu terakhir sebelum kita akan merayakan Hari Raya Kristus Raja. Bacaan yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan soal akhir zaman yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu mempersiapkan diri dengan baik sehingga pada akhir zaman kita hidup dalam berkat-Nya, hidup dalam kemuliaannya, hidup dalam keselamatan. Itu yang menjadi ujub dan permohonan kita bersama-sama. Mari kita hening sejenak. Kita juga mohon untuk kita masing-masing dan sekaligus kita juga mohon belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami yang dengan mempersembahkan satu korban menyempurnakan orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan dan menyuruh para malaikat-Mu mengumpulkan orang-orang pilihan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dengan pengorbanan putra-Mu di salib, Engkau berkenan menyelamatkan kami umat-Mu di sepanjang zaman. Semoga kami tetap setia mengikuti putra-Mu seturut dengan kehendak-Mu sampai akhirnya kami Kau ikut sertakan bersama para pilihan-Mu di sorga. Sebab Dialah Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu
Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak Manusia pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti di awal saya sampaikan bahwa bacaan pada minggu ke-33 ini bicara tentang akhir zaman. Akhir zaman itu ada, dan itu diajarkan oleh Yesus sendiri dalam Injil tadi, juga oleh gereja dalam berbagai ajaran-ajaran gereja, termasuk di dalam katekismus gereja Katolik. Apa sebenarnya akhir zaman itu? Memang banyak tafsir, banyak ungkapan, tetapi setidaknya yang mau saya sampaikan adalah bahwa akhir zaman adalah keadaan, kehidupan
setelah hidup di dunia ini. Akhir zaman adalah saat langit dan bumi berlalu. Maka ada pula yang mengatakan akhir zaman adalah akhir dunia, akhir waktu, akhir kematian, akhir api pencucian, dan saat penghakiman terakhir oleh anak manusia sendiri. Pada saat akhir zaman ini, sebagaimana tadi juga kita dengarkan bersama-sama, adalah saat di mana Yesus datang yang kedua. Ia datang untuk memberikan penghakiman. Ia datang untuk menyatakan bahwa penghakiman dan pengadilan akan terjadi pada setiap orang. Pada saat itu pula adalah saat orang akan ditentukan keabadiannya. Apakah ia akan ada di sorga secara kekal, atau apakah ia ada dalam neraka. Atau kalau kita ikut dalam bacaan pertama kitab Daniel tadi, apakah ia akan mengalami kehidupan kekal, atau ia akan mengalami kebinasaan yang abadi. Inilah saat keabadian masing-masing orang. Pada saat inilah sebenarnya di dalam kehidupan Allah telah menyatakan melalui Yesus Kristus karya-karya penebusan, dan kita juga telah menerima karya penebusan itu lewat sakramen-sakramen yang kita terima, juga terutama lewat sakramen tobat yang setiap saat juga bisa kita terima. Namun dalam kehidupan kita juga masih tersisa apa yang kadang-kadang atau dalam ajaran gereja disebut dengan siksa-siksa sementara atau hukuman sementara. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat inilah sebenarnya orang akan menikmati buah hidupnya, buah perilakunya, buah imannya, buah kehidupan yang ia jalani selama ia hidup di dunia. Maka sebenarnya kehidupan di dunia ini nilai-nilainya tetap akan berlangsung sekalipun kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Jiwa tetap akan hidup. Maka dalam bacaan pertama tadi kepada kita dinyatakan bahwa kehidupan kekal akan dianugerahkan kepada orang-orang yang dalam hidupnya membina hidup yang bijaksana. Dalam hidupnya ia membawa banyak orang kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada kehidupan yang kiranya memang berkenan bagi Tuhan. Kehidupan kekal juga akan diberikan kepada orang-orang yang namanya terdaftar dalam kitab. Artinya apa? Artinya di mana orang-orang itu hidupnya memang selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan sebagaimana kita tangkap di dalam kitab suci. Maka juga disebut tadi dalam bacaan Injil. Di sini pula orang akan menikmati bahwa Allah akan memilih orang-orang pilihannya, menempatkannya di tempat di mana orang itu akan mengalami kehidupan dan kemuliaan. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, perilaku kehidupan kita semasa kita masih diberi kesempatan hidup ini bukan perilaku yang sia-sia, tapi juga bukan perilaku yang tidak ada dampak negatif kalau memang perilaku kita negatif, tapi juga akan memberikan ganjaran-ganjaran kehidupan kita kelak kalau kita
memang juga melakukan apa yang baik, apa yang benar. Itulah sebabnya Tuhan terus menuntun setiap orang untuk berperilaku benar, untuk bertindak yang baik, untuk saling mengasihi, untuk bertobat, untuk membarui diri. Karena kehidupan yang kita jalani akan bernilai pada saatnya kita nanti menghadapi akhir zaman itu. Mungkin ada orang-orang yang tidak mau berpikir repot-repot tentang akhir zaman. Sudah pokoknya menjalani hidup ini. Kadang menjalani hidup ini aja sudah sulit, sudah susah, sudah banyak pikiran. Kenapa pikiran kita masih berpikir tentang akhir zaman? Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Memang kepada kita diajak untuk tidak gelisah dengan akhir zaman. Tetapi juga kita tidak boleh acuh terhadap kenyataan akhir zaman itu, terhadap kenyataan di mana akan datang Yesus Kristus, Anak Allah, akan datang yang kedua, yang akan menentukan, akan memberikan penghakiman, akan memberikan pengadilan akan kehidupan kita masing-masing. Apa yang kiranya terlalu kita bangun dalam hidup kita sekarang ini, semasa kita masih diberi anugerah kehidupan ini. Kepada kita diajak untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat apa yang memang Tuhan ajarkan, berbuat kasih, dengan mencoba membangun hidup ini agar terus ada kemajuan, juga mencoba membangun hidup ini agar kita juga bisa belajar untuk meluruskan perilaku-perilaku kita sendiri. Mungkin ada cara-cara hidup kita yang kita sadari itu tidak baik, yang kita sadari itu juga merugikan diri kita sendiri, yang kita sadari itu juga mengecewakan orang lain atau membuat sakit hati orang lain. Kita sadari bersama-sama, dan mari semasa kehidupan ini masih diberikan kepada kita, belajar untuk berbenah diri pelan-pelan, membaharui hidup, meluruskan hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Mari dalam kehidupan ini juga kita gunakan untuk belajar hidup kudus bagi Allah. Dalam Konsili Vatikan kedua, di dalam dokumen Lumen Gentium, setiap orang, entah dia imam, entah dia kaum religius, entah dia kaum awam, semua dipanggil untuk membangun hidup kudus, untuk membangun di mana Allah diberi ruang di dalam dirinya, untuk membangun di mana kehendak Allah coba kita terapkan dalam hidup ini, untuk membangun bahwa kita itu dekat dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Maka hidup ini tidak cukup hanya sekedar dijalani dengan mengalir begitu saja, mengikuti waktu dari waktu ke waktu kita jalani. Tetapi hidup ini perlu kita desain sebaik mungkin agar dalam kehidupan kita ini, saat hidup di dunia ini bermartabat, dan saat kelak Tuhan memanggil nanti, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Bukan perjuangan yang gampang, karena itu juga dibutuhkan komitmen dan kesungguhan hati untuk belajar hidup yang lebih baik. Semoga pada saat akhir zaman, kita tidak tahu kapan itu datang, tetapi semoga pada saat itu hidup kita berkenan bagi Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman. Tiap hari kami makan roti ini, dan minum darah
Umat-Mu Tuhan, kami wartakan dengan yang benar. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas santapan rohani yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudus ini. Semoga pengorbanan putra-Mu makin menjiwai diri kami untuk berani berkorban demi sesama kami, sehingga kami juga boleh makin berharap akan kehidupan abadi yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang rela berkorban dan hidup bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih pula atas kebersamaan kita, atas kehadiran dan juga partisipasi aktif Anda dalam Ekaristi ini, baik sebagai umat maupun sebagai petugas-petugas, baik liturgi maupun non-liturgi, sehingga Ekaristi ini menjadi Ekaristi yang menghasilkan buah-buah rahmat untuk kita masing-masing. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya, agar selalu ada dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.